Dalam bahasa agama Islam, itu apa yang akan kita laksanakan dalam bulan Ramadan oleh Al-Quran dinamai Siyam. Siyam itu artinya, asal katanya menahan diri. Menahan diri. Siyam penahanan. Menahan, kita lihat dulu makna menahan, nanti kita akan pahami, oh itu sebenarnya yang dikehendaki dari puasa. Yang kita namai puasa ini, ada sesuatu yang perlu ditahan. Yang ditahan itu adalah sesuatu yang bisa jadi akan keluar. Tahan, jangan keluar. Itu kan ditahan. Itu sebabnya dalam bahasa Arab, orang yang tertahan sehingga, tidak buang air besar, dinamai indahu imsak. Tertahan. Dia mau tapi tertahan. Ya, kalau terlalu gampang keluarnya, itu dinamai ishal, gampang keluar. Jadi puasa itu adalah siyam dalam arti menahan. Kalau Anda tidak menahan, kita lihat dulu secara kebahasaan, Anda tidak dinamai puasa. Yang ditahan dalam puasa itu segala sesuatu yang mestinya tidak dikeluarkan atau segala sesuatu yang tidak dikeluarkan karena mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Jadi menahan. Saya merenung tentang ini menahan. Saya berpikir begini. Itu orang puasa yang tidur. Puasa enggak dia? Dia tidur. Apa yang dia tahan? Dia tidak menahan sesuatu itu. Enak aja. Ya kan? Tidur kok. Walaupun nanti ada itu riwayat. Naum saim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Siapa bilang? Menahan, mau tidur, Anda tahan, jangan tidur. Mau makan, tahan, jangan makan. Mau hubungan seks, tahan, jangan hubungan seks. Orang tua tidak lagi nahan itu mau hubungan seks. Ya. Jadi inti puasa itu menahan. Menahan gejolak nafsu untuk memperoleh yang baik atau yang lebih baik. Substansinya di sini menahan. Itu sebabnya puasa sama dengan sabar. Sama dengan sabar. Nanti ada ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah menyempurnakan ganjaran orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Allah menyempurnakannya. Di hadis nanti kita ada baca as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, saya yang beri balasan. Tidak ada yang tahu berapa balasannya. Karena puasa identik dengan sabar. Sabar adalah menahan gejolak nafsu. Pada saat Anda mampu menahannya. Itu sabar begitu. Saya pernah cerita kan. Ada satu orang naik bus, diinjak kakinya. Dia mau marah. Dia lihat, tentara yang injak kakinya. Dia tahan enggak? Dia tahan, tapi itu bukan sabar. Itu bukan sabar. Itu takut. Ya toh? Sabar, saya mampu untuk ini, tapi saya tahan. Saya bisa makan kalau saya mau, tapi saya tahan. Saya bisa marah, tapi saya tahan. Itu makna kebahasaan imsak asyam. Menarik kalau kita baca Al-Quran. Ada dua istilah yang digunakannya. Ada satu siyam, ada satu saum. Kalau apa yang akan kita hadapi di bulan Ramadan ini dinamai oleh Al-Quran siyam. Kutiba alaikumus siyam. Kalau Anda menahan diri, mau bicara,
tapi Anda tahan tidak bicara, itu dinamai saum. Kata ibunya Nabi Isa waktu melahirkan, kamu melahirkan ini. Dia kasih isyarat. Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Saya telah bernazar untuk saum. Nah, bukan siap. Jadi orang yang bisa bicara tetapi menahan diri untuk tidak berbicara, itu juga menahan diri. Itu seakar dengan siam, itu dinamai saum. Itu menarik itu ya. Saya kira kita sekarang perlu banyak juga saum, bukan cuma siam. Ini semua ngomong nih ya. Ada kasus-kasus dalam peristiwa-peristiwa masa lampau yang orang sebenarnya bisa berbicara, tetapi ketika itu dia dianjurkan untuk tidak bicara. Tahan itu. Saya mau beri satu contoh. Dalam sejarah itu Sayyidatina Aisyah. Aisyah, istri Nabi. Ada isu dia selingkuh. Pada akhirnya Nabi pergi kepada Aisyah di depan ayah dan ibunya, Sayyidina Abu Bakar. Nabi berkata begini, hai Aisyah, kalau memang benar apa yang dikatakan orang, bertaubatlah kepada Tuhan. Tuhan akan mengampuni. Aisyah coba lihat, dia jawab begini, kalau saya bilang tidak, kalau saya berkata benar, saya bilang tidak ada yang percaya. Karena sudah tertanam di dalam hatimu bahwa itu benar. Tapi kalau saya bilang iya, saya bohong. Karena itu saya tidak mau bicara. Nah, saya tidak mau bicara. Apa yang terjadi? Tidak lama turun ayat bahwa Aisyah membebaskan itu. Kata Aisyah apa? Saya tadinya yakin bahwa Tuhan bela saya. Tetapi saya tidak pernah menduga bahwa ayat turun menyatakan saya punya kesucian. Nah, apa? Terkadang Anda dituduh dengan tuduhan bermacam-macam. Anda tidak bisa buktikan. Ya kan, bagaimana mau dibuktikan? Ketika itu serahkan pada Tuhan, tidak usah ngomong. Nah, sama Maryam. Kalau dia berkata, enggak ini anak lahir tanpa ayah. Tidak ada yang mau percaya. Ya kan? Tapi kalau dia mengaku, ya memang saya berzina. Enggak, udahlah. Tuhan beri petunjuk. Itu puasa diam. Itu saum.